warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Epasari, kelas S242K, NPM 247011233, jurusan Sistem Informasi dengan mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi dan dosen pengampu Rima Mawarni Mkom. Baiklah, di sini rekan-rekan saya akan menyampaikan presentasi saya yang berjudul Desain Interface Sistem Informasi Akademik pada Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendekia. Latar belakang, di sini ada teknologi informasi dan SIA. Teknologi informasi memudahkan pengelolaan data akademik. Sistem informasi akademik atau SIA berperan penting dalam mengatur data mahasiswa, dosen, nilai, dan jadwal sehingga meningkatkan kenyamanan pengguna. Adapun permasalahan utama pada penelitian saya di sini, ya, penelitian yang pertama di sini berdasarkan kebutuhan pengguna. Kebutuhan pengguna di sini diidentifikasikan kebutuhan pengguna sangat penting untuk merancang sistem informasi akademik SIA yang efektif, memastikan sistem memenuhi harapan dan kebutuhan dari mahasiswa dan dosen secara menyeluruh. Kemudian, penelitian yang kedua berdasarkan desain antarmuka, yaitu pertanyaan mengenai bagaimana merancang antarmuka berbasis web yang intuitif dan responsif menjadi kunci utama memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem dengan mudah dan efisien tanpa kesulitan. Penelitian yang ketiga diambil berdasarkan input dan output, yaitu merancang elemen sistem yang berkaitan dengan input dan output adalah penting. Ini mencakup penginputan data, pemrosesan, dan penyajian informasi yang mempengaruhi pengalaman pengguna secara keseluruhan. Adapun tujuan penelitian yang saya buat di sini berdasarkan desain antarmuka, memiliki tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendesain antarmuka sistem informasi akademik yang berbasis web agar lebih interaktif dan menarik bagi pengguna. Antarmuka ini akan dioptimalkan sebagai titik interaksi antara pengguna dan sistem, memastikan pengguna dapat dengan mudah akses informasi akademik yang diperlukan. Selain itu, tujuan penelitian adalah untuk input dan proses. Di sini penelitian bertujuan untuk menciptakan desain input dan proses yang ramah pengguna. Ini akan mencakup formulir untuk memasukkan data dan proses validasi yang efisiensi, sehingga memudahkan pengguna dalam mengelola dan mendapatkan informasi akademik dengan cepat dan efektif. Pada penelitian ini juga memiliki manfaat, yaitu keuntungan penelitian untuk pemangku kepentingan terkait. Yang pertama, untuk intuisi, manajemen. Penelitian ini memberikan manajemen data analitik yang lebih efisien sehingga intuisi dapat meningkatkan kualitas layanan akademik secara keseluruhan. Manfaat untuk pengguna di sini dengan sistem yang mudah diakses, pengguna dapat memperoleh informasi akademik dengan lebih cepat dan tanpa kesulitan. Sementara manfaat untuk peneliti, di sini penelitian ini memperluas pengetahuan peneliti tentang analisis dan desain sistem yang berguna untuk penelitian di masa depan. Pengertian sistem informasi. Di sini definisi dan komponen utama sistem informasi adalah susunan yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyajikan informasi. Komponennya meliputi manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data, dan prosedur yang bekerja sama dalam pengelolaan informasi. Sistem informasi akademik bertujuan di sini adalah sebagai sistem berbasis komputer yang mengelola data akademik di pendidikan tinggi, termasuk informasi tentang mahasiswa, dosen, mata kuliah, nilai, dan jadwal perkuliahan. Desain interface di sini memiliki kemudahan penggunaan dan daya tarik. Kemudahan yaitu pada penggunaan. Kemudahan dalam penggunaan adalah kunci untuk memastikan pengguna dapat menavigasi sistem dengan lancar. Desain yang intuitif mengurangi kurva pembelajaran dan memungkinkan pengguna mencapai tujuan mereka dengan cepat. Kemudian desain interface yang kedua adalah pemahaman. Desain antarmuka yang jelas dan sederhana membantu pengguna memahami fungsi sistem dengan lebih baik, meminimalisir kekacauan visual, meningkatkan fokus, dan memungkinkan interaksi yang lebih efisien. Kemudian ada daya tarik visual. Nah, daya tarik visual sangat penting untuk menciptakan pengalaman pengguna yang menyenangkan. Desain yang menarik dapat meningkatkan kepuasan pengguna dan mendorong interaksi yang lebih sering dengan sistem.
Diagram konteks sistem. Di sini hubungan sistem dan entitas eksternal. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa diagram konteks menunjukkan aliran data antara sistem informasi akademik dan entitas eksternal seperti mahasiswa, dosen, dan admin, menggambarkan interaksi dan pertukaran informasi dalam sistem yang terintegrasi. Metode penelitian di sini dilakukan melalui pendekatan deskriptif dan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan dengan metode kualitatif, meliputi pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi literatur untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kebutuhan sistem. Kemudian ada pun tahapan penelitian. Di sini tahapan penelitian yang pertama yaitu kebutuhan sistemnya dulu. Pada tahap ini analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk memastikan semua aspek yang diperlukan oleh pengguna telah diidentifikasi dengan jelas. Yang kedua, desain antarmuka. Desain antarmuka dibuat berdasarkan analisis kebutuhan dengan fokus pada kemudahan pengguna dan daya tarik visual bagi pengguna akhir. Yang ketiga adalah implementasi desain. Di sini implementasi desain dilakukan untuk menerapkan antarmuka yang telah dirancang, memastikan semua fungsi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dan tahapan penelitian yang terakhir adalah evaluasi hasil. Setelah implementasi, evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas desain antarmuka dalam meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi sistem. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama adalah komputer. Komputer digunakan untuk menjalankan perangkat lunak desain serta mengelola data selama masa penelitian dan pengembangan sistem informasi. Kemudian yang kedua adalah perangkat lunak. Perangkat lunak desain seperti Figma dan Balsamiq digunakan untuk membuat antarmuka sistem yang intuitif dan menarik secara visual untuk pengguna. Yang ketiga, ada browser dan web. Browser web digunakan untuk menguji antarmuka sistem secara langsung, memastikan bahwa semua elemen berfungsi dengan baik pada platform online. Desain interface sistem meliputi input, proses, dan output elemen. Di sini input elemennya adalah input elemen include project intern, student, to insert streaming collection and management. Kemudian untuk proses elemennya sendiri di sini ada proses elemen involved grade entry and data, folding, searching, ensuring accuracy and integrity of the academic information being managed. Kemudian untuk output elemennya ada output element consists of study result card seperti KHS and class schedule providing essential information to student and leader efficiently. Kemudian untuk evaluasi desain interface-nya yaitu meningkatkan pengalaman pengguna. Evaluasi desain interface sangat penting untuk memastikan pengguna yang efektif. Desain yang sederhana dan konsisten tidak hanya memudahkan pengguna, tetapi juga meningkatkan kenyamanan dan kepuasan mereka saat menggunakan sistem. Baiklah para sahabat, rekan-rekan, Ibu Rima Mawarni, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.